cerita baru di tahun 2006. 2006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat Celovers SMK Asia Palembang. Nah nih tahun berapa sekarang? Sudah di tahun 2026. Yang pastinya apa nih yang baru? Oh banyak sekali. Kita sapa dulu, hai. Oke, yang baru adalah background baru, suasana baru, cerita baru di tahun 2026. Permisi Bu, Ya. Bu di depan ada tamu. Sahabat Celovers, karena ada sedikit tamu. Wow, di tahun 2026 ini Ibu temui dulu ya, tapi tunggu dulu ya. Oke? Kosong nih Kak. Ayo. Halo, nah di sini seperti kata Bu Yus tadi, di tahun 2026 ini banyak sekali hal yang baru, terutama host baru. Cuma sebentar sih ngegantiin Bu Yus sebentar. Nah, di sini kami bertiga siswi dari SMK Aisyah Palembang. Hai. Halo. Nah, kebetulan di sini Sachi kan masih kelas 10 dan kakak-kakak ini kakak kelas Sachi nih, kakak tingkat. Boleh kenalan, Kak? Halo, perkenalkan nama kakak Sherina Zukia Putri dari 11-1. Halo, perkenalkan nama saya Reza Indriani dari kelas 11-2. Nah, di sini Sachi boleh tanya-tanya dikit nggak, Kak? Boleh. Apa sih, Kak, kesan pertama Kakak pas masuk di SMK Aisyah Palembang nih? Kan sekarang udah kelas 11 ya? Boleh kasih tahu? Langsung kesan nih ya. Iya. Kesan pertama waktu kelas 10 berarti ya. Ini Iya, kakak boleh, Kak. kelas Boleh, 11. boleh. Kalau kesan pertama masuk itu, kakak sangat bangga sih bisa masuk ke sekolah ini. Oh, bangga. Iya, ini adalah salah satu pilihan kakak. Mm-mm. Kalau pilihan kakak terus, ini kan SMK farmasi terbaik se-kota Palembang, guys. BTW. Jadi kakak sangat bangga. Terus kakak pas masuk, terus guru-gurunya sangat berkualitas, terus sangat berkompeten dan profesional. Itu kesan pertama kakak masuk sini waktu kelas 10. Oke. Kalau dari Kak Reza gimana? Kalau kata kayak Kak Sari itu sama. Kalau kesan pertama kali Kak Reza masuk SMK Aisyah nih, Kak Reza tuh merasa senang dan bangga. Karena tuh jarang ada cak itu yang punya lingkungan yang bersih, rapi, sehingga kita tuh bisa betah di sekolahan ini, guys. Cak itu Terus guru-gurunya juga tuh baik-baik nian cak itu Jadi kayak bangga lah pokoknya punya guru cak itu tuh. Oke. Kalau itu kan kesan pertama Kakak pas masuk SMK Aisyah Palembang nih. Menurut Kakak nih ya, apa sih Kak kegiatan dari pelajaran kejuruan Kakak yang paling menarik gitu? Boleh tolong dijelasin juga nih, mungkin kepo. Oh iya. Setelah Praktek gak sih? iya dak sih soalnya Oh, praktek. soalnya Oke. kan dari kelas 10 tadi kan baru awal masuk kan. Terus setelah kelas 11 ternyata selama 1 tahun kakak jalani ini yang menurut kakak berkesan dan sangat menarik itu praktek. Soalnya praktek itu dilakukan setiap minggu 1 kali, guys. Jadi Praktik, guys. 1 bulan itu minimal 4 kali dilakukan. Jadi itu adalah kegiatan yang paling sering Lakuin. dilakuin. benar, guys, Iya. benar. Jadi itu kayak yang paling berkesan, paling menarik. Apalagi laboratoriumnya itu sangat memadai, obatnya lengkap, alat-alatnya lengkap juga. Apoteknya juga punya sendiri gitu. Wow, oke, itu kan kegiatannya nih. Selama ini kakak pernah belum sih ngerasain hal yang membuat kakak tuh terkesan nih di selama praktek, seperti kayak mecahin apa sih gelasnya mungkin atau apa? Alhamdulillah sih belum pernah sih kalau aku Iya. belum. Oh, Soalnya belum. kalau udah mecahin gelas atau bahan-bahan di lab itu aduh udah mahal. Iya sih, kecil. bener sih. Aduh, Bener. kalau Sachi sendiri pernah nggak? Oh, kalau Sachi sendiri belum sih. Ya kan itu adalah hal sejauh yang ini paling belum. dihindari, soalnya mahal, Iya. kecil. Mau nggak mau Ganti. Harus itu. Dia Bener, marah kalau nggak diganti. Siapa kok yang marah? Ada deh. Ada lah pokoknya guys. Nah, terus kalau misalkan ada guru-guru nggak sih Kak yang ngingetin untuk ngaji atau sholat gitu? Ada dong, yang jelasnya ada. Ada. Mau tau nggak guys siapa? Syukri sama Bu Pita. Maaf ya Pak. Hai Pak Sukri. Hai Pak.
Nah, ya guys, kalau di SMK Aisyah Palembang itu biasanya kami diingetin untuk ngaji, terus juga diingetin untuk sholat duha dan sholat zuhur. Kakak selama di SMK Aisyah Palembang ini kan wajib ikut ekstrakurikuler kan ya? Kakak ikut kegiatan apa tuh Kak? Kalau Kak Resa kebenaran Kak Resa ikut eskul hadro, tapi Kak Resa tuh punyain kegiatan lain selain hadro gitu. Oh, yang di luar sekolah. Iya, benar. Oke. Kegiatan apa tuh Kak? Kebenaran Kak Resa ngikutin kegiatan pencak silat sih di luar sekolah. Oke, kalau Kak Sherin sendiri? Kalau kakak ekstrakurikuler kakak itu ikut Hizbul Waton. Oke. Nah, sejauh ini Kak Sherin kan ikut Hizbul Waton nih. Kakak pernah belum sih ikut lomba gitu? Oh, kebetulan baru November tahun lalu itu ikut perlombaan di HW sekota Palembang guys, di Pelaju. Menang nggak Kak? Alhamdulillah menang, kami membawa 4 piala HW untuk sekolah SMK Aisyah Palembang. Alhamdulillah ya guys. Nah, kalau Kak Resa? Di tahun yang lalu Kak Resa pernah bertanding 2 kali sih. Itu yang pertama Kak Resa di Jambi, itu Kak Resa ngedapetin medali emas kejuaraan nasional. Terus yang keduanya itu di Sematang Borang, Kak Resa ngedapetin juara 2 itu di kategori prestasi sih kebetulan itu. Itu yang di luar sekolah ya Kak? Iya benar. Oh, berarti di SMK Aisyah Palembang itu ngedukung kegiatan anak-anak muridnya yang walaupun di luar sekolah ya? Benar. Iya dong. Sejauh ini menurut Kakak apa sih Kak yang paling menarik selama ikut lomba? Boleh dijelasin? Kalau yang menarik ikut lomba itu sebetulnya bukan pas lombanya guys, pasti pas persiapannya itu sangat-sangat hektik, sangat sibuk. Ya betul sih. Kita harus mengkoordinasi anggota-anggota yang lain juga untuk selalu berpartisipasi gitu. Terus kita juga harus mementingkan ikut perlombaan yang kita ikuti. Jadi harus berpencar pikiran, tapi itu tetap kegiatan yang paling berkesan tuh itu juga sih guys. Sama sih kalau aku juga kayak gitu. Oke, berarti kakaknya nih udah banyak prestasi ya bisa dibilang ya, walaupun di luar sekolah juga. Oke Kak, ngomong-ngomong kita nih kan ada kegiatan Jumat Islami sama Sabtu Sehat nih. Kalau menurut Suci pribadi kan luar biasa nih. Gimana kalau menurut kakak-kakaknya? Kalau menurut kakak Sherina sendiri nih ya, terutama untuk Sabtu Sehat itu kan kami pasti di awal-awal itu senam. Nah terus habis itu kami berkebun guys. Dari kami diajarin berkebun juga di sekolah ini, dari jadi main tanah. Terus itu tuh dari kami jadi nggak takut jorok dengan berkebun itu. Terus ada permainan rakyat mulai dari gerobak sodor, Ingkling, terus ada apa tuh? Banyak deh pokoknya. Banyak pokoknya. Nggak bisa disebutkan di sini. Terus kalau menurut Kak Resa? Kalau Kak Resa kebetulan Kak Resa itu kan ikut eskul hadro ya. Itu biasanya kalau setiap hari Jumat Islami itu Kak Resa disuruh buat tampilin hadro. Itu Kak Resa tuh banyak lah pokoknya menampilin lagu-lagu Islami seperti lagu-lagu kayak Al-Hijratu, pokoknya banyak deh pokoknya lagu-lagu Islami. Salawat gitu ya. Seperti salawat-salawat gitu. Kalau kakak Syarat sendiri, kalau di Jumat Islami itu kakak ada kejadian yang lucu guys. Ini malu sebenarnya. Apa tuh Kak? Kasih tahu. Cerdas cermat apa ya? Oh cepat tepat tentang ajaran Islam. Nah itu tuh kan cepat tepat, jadi secepatan. Terus kakak itu bodohnya kakak karena kakak mau cepet-cepet nih ya, jadi didorong sama orang belakang, jadi ya udah jatuh deh. Malu itu, mau nangis tapi malu. Mana itu ditonton sama seluruh siswa ya. Orang Islami itu seluruh kakak kelas, adik kelas, guru-guru juga. Iya, jadi ngumpul. Nah Kak, kalau kakak nih ya, apa sih Kak yang kegiatan dari putra-putri ini yang bikin kakak tertarik gitu? Oh awalnya gitu ya, Iya. Awalnya sebenarnya guys, berkas-berkas itu pas PP itu kakak ini paling terakhir ngumpulnya. Soalnya kakak tuh baru ikutin aja kayak gitu. Soalnya awalnya tertarik tapi kayak minder awalnya tuh. Tapi ya udah ngikutin alur. Terus ya terpilih ternyata pas setelah wawancara ada nama-nama kakak sebagai finalis. Oke, berarti dari yang terakhir tiba-tiba masuk finalis. Gak nyangka ya, soalnya dari berkas itu minder paling gitu. terakhir, Hamin 1 hari kakak ngumpul berkas itu. Dan ternyata ya terpilih jadi finalis setelah wawancara. Oke. Kalau Kak Resa pernah tertarik nggak sama kegiatan putra-putri gitu?
Sebenarnya sih kemarin tuh tertarik, tapi kakak tuh merasa kayak bukan di bidang Kak Resa baik, itu Nana ikut PP. Karena kan kalau PP itu kan harus feminim kayak gitu Iya, ya. oke. Sedangkan Kak Resa tuh bukan nggak feminim guys, itu nah kayak merasa tomboy kayak itu nah. Jadi tidak pede banget kalau nggak tomboy banget. Tomboy banget nih. Kayak jadi nggak pede aja gitu mau ikut PP kayak gitu. Jadi nggak ikut. Jadi nggak ikut. Ngumpul berkas pun nggak. Enggak. Oke. Kalau Sachi sendiri gimana tuh biar bisa jadi PP untuk 2025 ini? Oh, kalau Sachi tuh emang tertarik sih Kak. Soalnya kan pas dari dulu tuh nggak pernah ikut pigeon nih. Terus tiba-tiba di SMK ini nih ada yang ngadain pembukaan putra putri nih. Jadi Sachi iseng-iseng nih coba daftar, terus ikuti segala tes, segala wawancara. Tiba-tiba kepilih jadi finalis gitu. Sama kayak Kak Sherry. Kak, Sachi mau cerita nih hal-hal yang pernah Sachi alami pas selama karantina. Pas karantina itu Sachi itu diajari caranya public speaking, terus juga diajari caranya catwalk, jalan yang bener gitu gimana kan. Terus diajari cara makan, cara duduk, pokoknya banyak deh hal-halnya dari pelajaran koreo. Aduh, pas pelajaran koreo itu bener-bener susah banget guys. Aku tuh ngeblank banget. Soalnya kan rame kan koreo bareng angkatan kakak juga. Bener-bener. Aduh, itu susah banget sih itu ngompakinnya. Tapi untungnya kompak sih alhamdulillahnya. Kalau Kak Sherin gimana? Terus mau itu yang Sachi tadi ya, kayak materi public speaking, catwalk, terus dan lain-lainnya itu kami pematerinya itu dari luar guys, kayak misalnya Putra Sriwijaya gitu, itu pematerinya, jadi sangat berkompeten untuk menyampaikan materi itu. Aus nih, aus. Iya, Ya udah Kak, minum. Nah, apa ini ijo-ijo? Apa nih iya? jadi guys, ini tuh buatan kakak kelas kami yang lagi PKK nih. Jadi di SMK Aisyah Palembang itu juga suka diajarin tentang kewirausahaan. Ini contohnya gitu. Boleh dicicipin dulu Kak? Udah nih. Udah, oke. Enak kok, enak. Jadi, untuk adik-adik yang masih duduk di bangku SMP, khususnya masih kelas 9, kalian bisa nih join di SMK Aisyah Palembang karena fasilitasnya udah oke, kejurusannya juga banyak, ada jurusan farmasi, kimia industri, terus juga RPL sama DKV. Udah banyak nih, udah lengkap, udah 4. Terus juga di sini sekolahnya tuh sekolah Islami, jadi kalian bisa nih jadiin SMK Aisyah Palembang sebagai sekolah lanjutan kalian. Iya, sekolah pilihan kalian. Oke? Kami tunggu kedatangan kalian di SMK Aisyah Palembang. Jika kalian mau kepo atau mau daftar, bisa kepoin IG kita atau bisa datang ke sekolah langsung. Oke, segini aja ya Kak ya podcast kita. Ya. Kami tutup dengan Nun warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ngapain kalian di sini? Ini aku mau podcast. Aku sesekali Bu. Bisa. Hebat. Siapa memang? Luar biasa. Allah. SMK Aisyah. Ibuku. Masak menggunakan kompor. Emang terekam? Demi apa? Terus ibuku mukanya